Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Indra Friends. Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan menampilkan hasil kerja kami dalam tugas RBL Research Based Learning mata kuliah Fisika Dasar 2. Tapi sebelumnya kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Saya Muhammad Abdullah Azam dengan NIM 121280102 dari Prodi Teknik Kimia pada TPB 15A. Di kolom dikunyah, Assalamualaikum semuanya. Kenalin, gue Bagas W. Pradana dengan NIM 121280103, bagian dari kelompok RBL kali ini dari program studi Teknik Kimia TPB 15A. Saya Salsabila Fauzuliah dengan NIM 121280112 dari program studi Teknik Kimia TPB 15A. Pergi ke kedai membeli barang. Halo para berang-berang, perkenalkan nama aku Raimunus Belandanu dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 121280115 dari TPB 15A. Makan kentang di pinggir kali. Cakep! Wah, ada datang harimau, orang lari, ternyata kentangnya ketinggalan. Perkenalkan, nama saya Fausugoh Pacira Putra dengan NIM 121280118 dari Prodi Teknik Kimia TPB 15A, Institut Teknologi Sumatera. Pergi ke pasar membeli bakwan, pulangnya sama si Boti. Hello everyone, kenalin gue Alvira Barana Putri dengan NIM 121280119 dari Prodi Teknik Kimia TPB 15A. Pada RBL kali ini, kami akan membahas tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui konsep gaya Lorentz dan mengetahui cara pengaplikasian gaya Lorentz pada motor listrik serta cara kerja motor listrik itu sendiri. Gaya Lorentz sendiri merupakan nama lain dari gaya magnetik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak, atau gaya yang ditimbulkan oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Selanjutnya adalah motor listrik direct current atau DC. Motor listrik ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yang dimana contoh penerapannya seperti pada mesin cuci, penyedot debu, kipas angin, dan banyak lainnya. Pada percobaan yang telah kami lakukan sebelumnya, dapat digunakan 3 rumus sebagai pembuktian terkait hukum gaya Lorentz. Di antaranya, rumus mencari medan magnet pada kawat dan rumus mencari gaya Lorentz. Medan magnet pada kawat dapat dicari dengan mu0 dikali IA dibagi dengan 2pi dikali D, dengan keterangan B sebagai medan magnet pada kawat dengan satuan Tesla, mu0 sebagai permeabilitas ruang vakum, yakni konstanta dengan besaran 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter, IA sebagai arus pada kawat dengan satuan ampere, dan D sebagai jarak antar kedua kawat dengan satuan meter. Lalu, ada 2 rumus dalam mencari gaya Lorentz. Yang pertama, Q dikali V dikali B sin C, dan I dikali L dikali B sin C. Dengan keterangan, Fb sebagai gaya Lorentz dengan satuan Newton, Q sebagai besar muatan dengan satuan Coulomb, B sebagai medan magnet dengan satuan Tesla, dan C sebagai sudut antara kawat dan medan magnet dengan satuan derajat. Lalu ada I dikali L dikali B sin C dengan keterangan Fb sebagai gaya Lorentz dengan satuan Newton, I sebagai arus yang mengalir dengan satuan ampere, B sebagai medan magnet dengan satuan Tesla, dan C sebagai sudut antara kawat dan medan magnet dengan satuan derajat. Cara kerja alat. Arus listrik dari kabel akan bertemu medan magnet dan menghasilkan gaya Lorentz. Kemudian, kawat berarus yang dibengkokkan menjadi loop akan mendapatkan gaya dan akan menghasilkan torsi untuk memutar kumparan.
Kelebihan alat motor listrik DC ini sudah umum digunakan dalam berbagai piranti elektronik seperti kipas, mobil mainan, dan lain-lain. Dengan cara kerja yang sederhana dapat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka, kekurangan dari alat motor DC ini adalah dibutuhkannya perawatan yang lebih agar pengaplikasiannya dapat bertahan pada kecepatan yang tinggi, serta dengan daya yang besar dan dapat bertahan pada suhu yang tinggi. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah dari percobaan dengan berbagai parameter, didapatkan bahwa motor dapat berputar dengan variasi gerakan dan kecepatan yang berbeda-beda. Pada variasi jarak magnet, ketika magnet berada semakin dekat dengan kumparan, putaran kawat akan semakin cepat, dikarenakan besar medan magnet yang semakin besar. Lalu saat magnet dijauhkan, putaran akan melemah, dikarenakan besaran medan magnet yang kecil. Pada variasi arah magnet, saat magnet diletakkan di sisi kiri, kawat akan berputar ke arah kiri. Dan saat magnet diletakkan di sisi kanan, kumparan kawat akan bergerak ke arah kanan. Dengan variasi jumlah lilitan, kawat dengan jumlah lilitan sebanyak 3 bergerak paling cepat, dan kawat dengan lilitan sebanyak 5 bergerak paling stabil. Selanjutnya, kawat dengan jumlah lilitan 7 bergerak sedikit berat dan lambat. Lalu, pada variasi jumlah baterai, dengan 2 baterai memiliki arus 5,09 ampere, kawat dengan lilitan 3 bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan dengan 1 baterai dengan arus 2,81 ampere, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang berbeda pada setiap percobaan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Saran dari kelompok kami, perlu dicarinya material dalam pembuatan motor DC yang lebih stabil sehingga dapat dioperasikan pada kondisi operasi dan kecepatan putaran yang tinggi dengan daya yang besar serta dapat bertahan pada suhu yang tinggi.